Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah SAW mengatakan bahwa dalam kepemimpinan lelaki ini qawwam kepada keluarganya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menyatakan wanita memiliki kekurangan dalam akal. Bukan kekurangan ini suatu aib, suatu cacat, tetapi memang Allah karuniakan yang begitu untuk mendominankan emosinya. Karena dia punya tugas terkait dengan anak-anaknya, terkait dengan generasi berikutnya, yang kemudian soal emosi ini menjadi penyeimbang dari hal-hal yang logis saja pada laki-laki. Sementara emosi ini kalau dibawa ke dalam kepemimpinan itu memang kurang pada tempatnya, sehingga kepemimpinan yang diberikan kepada laki-laki, tapi perempuan mendapatkan hal yang lebih besar dengan surga di bawah telapak kakinya, dengan penghormatan 3 kali ibu baru bapak dan lain sebagainya. Itu justru karena emosinya memang lebih dominan. Nah, Rasulullah sudah memberi batas agar emosi ini tidak sampai pada hal yang merusak. Misalnya, Rasulullah mengingatkan, wahai para perempuan, janganlah kalian kufur nikmat. Apakah itu kufur nikmat bagi perempuan ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, kufur nikmat bagi perempuan itu kalau wanita punya suami, suaminya sudah berbuat baik sekian waktu kepadanya, lalu suaminya berbuat kesalahan. Lalu saat itu wanita itu mengatakan, kamu terus belum pernah berbuat baik sedikit pun sama aku. Nah, ini disebut kufur nikmatnya wanita. Jadi kalau marah, kalau bisa tetap objektif, Bu. Kamu tuh sekarang salah, mas, kemarin-kemarin kan kamu baik. Nah, ibu-ibu, ini memang emosi dominan dan opini sesaatnya dominan, Pak. Opini sesaatnya dominan. Pernah perhatikan ibu-ibu pergi ke toko baju? Hah? Ini ceritanya kan? Saya tanam benih, istri kita pergi ke toko baju, dia nyoba satu baju, bagus ya? Iya, kata suaminya, yuk kita beli yuk. Tapi kancingnya terlalu besar. Bentar ya, ganti lagi. Kalau ini bagus nggak? Bagus ya? Bagus, kata suaminya, yuk. Yang itu, yuk, dibayar yuk. Tapi warnanya terlalu terang, aku nggak suka. Ganti lagi. Ini bagus juga ya? Bagus, tapi nggak ada yang ukuranku, mas. Gimana ya? Terus ganti lagi. Yang ini bagus banget ya? Iya, itu bagus banget. Ayo tetap dibayar, suaminya gitu kan. Terus itu nyoba 12 baju, semuanya bagus kata dia. Cuma dan tapinya gitu kan. Terus habis itu nggak jadi beli, keluar dari toko tanpa merasa bersalah. Suaminya sudah ini tahu mana muka nyobain 12 kali yang dibeli gitu. Nah, bagi wanita yang memang begitu, itu namanya perasaan, emosi dan opininya sesaat itu memang penting bagi dia. Maka kalau suami dimarahin istri, jangan menganggap penilaian istri kepadanya permanen. Ada satu hadis yang membingungkan para ulama dulu. Hadisnya apa? Aisyah itu ternyata pernah ketika marah teriak sama Nabi, anta mustanabi, engkau ini cuma ngaku-ngaku Nabi. Bayangkan itu Aisyah. Kata para ulama bingung, ini masa Aisyah meragukan kenabian suaminya sih? Untung ada Syekh Ahmad Syakir. Syekh Ahmad Syakir ini ahli hadis, sekaligus seperti psikologi. Kata Syekh Ahmad Syakir, ini bukan Aisyah meragukan kenabian suaminya, ini kalimat orang marah. Jadi Aisyah itu sebenarnya pengen mengatakan, aku tuh tahu kamu tuh Nabi, tetapi kenapa hari ini aku sedang tidak merasakan kasih sayangmu, cintamu, keadilanmu sebagai seorang Nabi, sebagai layaknya seorang Nabi. Ini tuh cuma perasaanku, bukan fakta. Tapi aku tuh merasa begitu. Nah, tapi ini kalau buat marah kepanjangan, maka disingkat menjadi anta mustanabi. Kok ini cuma ngaku-ngaku Nabi. Nah, kalimat perempuan ketika marah, Pak, itu bukan fakta, itu opini sesaatnya, dan opini itu akan berubah nantinya. Maka suami jangan cepat-cepat membantah itu, karena kalau dibantah dia merasa itu harus dipertahankan. Tapi kalau bapak-bapak tidak membantah, dia akan mengatakan, aku tadi berlebihan ya mas ya, nyala-nyalain kamu, maaf ya, gitu. Tapi kalau bapak bantah, aku enggak gitu. Nah gitu, istrinya makin semangat, gitu, kamu memang gitu. Jadi ini terjadi seperti ini. Inilah faktor emosi yang ada pada perempuan, dan itu kelebihan yang diberikan Allah untuk membesarkan anaknya. Kalau istri kok logis kayak laki-laki, anaknya jatuh, nggak dipeluk, cuma jatuh aja nih. Ayo bangun. Jatuh itu ya obatnya bangun, tahu? Ibu
ibu-ibu kalau gitu kan jadi lucu. Ibu-ibu anaknya jatuh yang diangkat, dipeluk kan gitu. Itu ibu-ibu, bapak-bapak peluk itu nggak mengobati luka. Kalau anaknya luka itu carikan obat kok malah dipeluk. Itu bapak-bapak, logis gitu kan. Ibu-ibu enggak, peluk dulu. Itu memang anugerah Allah SWT begitu kan. Jadi memang ini penyeimbang gitu ya. Dominannya logika laki-laki dengan dominannya emosi perempuan itu nyambung di dalam rumah tangga. Anak-anak itu akan seimbang kalau mendapatkan dua-duanya. Kalau anak-anak itu tidak mendapatkan salah satu sentuhan keduanya, agak miring-miring Pak ya, agak miring-miring. Ini subhanallah ya, Allah mengaruniakan yang demikian. Jadi saya kira gitu ya Pak ya. Dan cerdas itu dalam soal tadi, dalam bahasa. Terima kasih.